Hai guys, anjing. Goblok. Hai guys, kembali lagi bersama kita di Dana Talang Project. Di sini kita kedatangan tamu. Dia adalah teman kita juga. Boleh diperkenalkan namanya? Teman dari mana? Teman dari Orang SD. tua. Teman orang tua. Kenalin namanya Simpson. Perasaan kita temenan dari micet deh. Anjing banget. Oh ini dia nyindir konten pertama sih. Oh anjing bener. Coba perkenalkan dulu namanya. Oke guys, saya perkenalkan nama saya adalah. Bentar, ini teh panggilan nama kalian teh dalam konten YouTube ini panggilannya dengan kata nama apa? Nama biasa. Perkenalkan nama saya Frans Libra. Rosli Bro Sioni. Dan berani anjing. Trans Aquarius. Kalau nama saya perkenalkan Niko. Libra Eutik. Niko S-nya itu marga dari Sumatera sana, kelahiran Apa tuh? S-nya apa? Tolong jelaskan dong. Oh, anak marga. Iya. Ya masa marga anime gitu kan. Ya, marga satwa. Marga saya Simbolon, jadi saya biasa dipanggil Niko. Jadi di sini kita akan membahas tentang hal dan tema tentang pengaruh, Dampak. dan dampak dari pandemi corona ini. Dan kita pun udah hampir sebulan nggak bikin video ya. Ya kita tuh 2 bulan mungkin vakum bikin video karena kita sebagai bangsa dan masyarakat yang baik mematuhi apa kata pemerintah ya. Ya pasti dipatuhi. Mau pengangguran. Kita semua pengangguran boy. Tapi sekarang pengangguran pahlawan bro. Iya. Bro. Rebahan aja udah jadi pahlawan gitu. Rebahan ya, kaum rebahan. Gue mau bertanya nih, apa sih dampak corona? Lu kayak di mana sekarang kegiatan lu apa? Kegiatan sementara untuk saat ini Break. sehari-hari tidur. Tidur. Enggak sebelumnya lu anjing. Sebelumnya ya kerja di salah satu instansi di perusahaan cukup ternama, Iya. alias namanya nggak tahu. Tet sensornya sensor. Dampak yang paling lu rasain ketika ada pandemi corona ini, yang paling bikin lu jengkel apa sih? Kalau menurut saya untuk masalah mengenai virus ini menjadi jengkel kan? Pasti. Semua virus juga membuat jengkel pasti. Virus Semua cinta. termasuk virus cinta yang paling bahaya. Virus Kasbon. Virus kasbon komodei. Terus Pak ngomong dia tuh antivirus cinta. Ya anti. Ya dia nggak laku. Jujur anjing. Jadi kalau kamu bucin budak ciler gitu. Tercilepeng. Sok apa dampaknya? Kalau masalah dampaknya banyak di itu. Dampaknya mulai dari ekonomi, Pasti. yang paling utama ekonomi. Dampaknya. Perekonomian gitu. Perekonomian, biasa pendapatan masyarakat per bulan contoh berapa, jadi menurun jadi sekian. Dan paling miris ya mungkin bagi karyawan perusahaan. Tapi ada loh yang seneng gitu. Ada yang seneng karena dampaknya. Siapa nih? Sahabat Kasbon. Oh jelas. Dia nggak dikejar-kejar kan kolektor. Jelas. Aman dia. Kalau terus lanjut Si gimana? Ambon. Ya, Ambon. Lanjut gimana? Ya terus ke yang lainnya mungkin bisa dikatakan seperti karyawan kan pengurangan akibat corona ini, dari pedagang kan pendapatan juga pengaruh. Ya, pasti. Karena kan karyawan kan sebagian ada yang dirumahkan, sementara penghasilan tidak ada. Nah, Mau beli ke pedagang yang jualan kan uang. ya benar. Nah mungkin dari sini ya kita bisa bersabar untuk menghadapi semua ini. Semua juga pasti ada ujungnya. Kita pasrahkan kepada yang di atas aja ya. Kalau nggak ada Ikuti juga lah aturan pemerintah yang Ya, dijalankan. benar. Jadi sebenarnya virus ini
emang ngaruh banget ya, apalagi ke yang pekerja, apalagi yang dirumahkan gitu kan. Berpengaruhnya emang ke segala aspek kehidupan kita gitu kan. Universal. Ya, apalagi kan misalkan ada yang udah punya anak, anaknya ada 8 misalkan. Tapi lu tahu nggak sekarang angka kelahiran lu naik? Angka ya Lu kehamilan. tahu nggak? Makanya untuk para suami-suami stop, jangan digas dulu. Kalau mungkin. Ya benar, Anda udah kekurangan biaya, Anda di PHK masih ada bikin anak. Mungkin karena stres. Nah, kan ada kondom. Mungkin karena KB. karena kalau pakai itu tuh kurang seret aja. Pengalaman. Ujungnya Enggak, bro, ujungnya bocor ya jadi anak. Makanya kalau sebelum kayak gitu ditiup dulu anjir. Tapi kan itu salah satu kenikmatan, Jo. Iya, emang dari mana? Iya, tapi kan sekarang di Tapi yang udah bagi yang sah. Iya. Nah, kalau kalian udah sah belum? anjir. Bingung, bro. Kita bingung, bro. Mau ngelakuin kayak gitu, ada corona belum boleh nikah gimana? Emang Ya udah pakai tangan aja tuh. Anjing. Maksudnya pakai tangan Berdoa. Cuci tangan. Mudah-mudahan punya jodoh. bukan gini. Itu mah masalah gini mah itu biasanya Mau dipakai bikin buat- sosis ya? Bikin sosis. Ah. Kan sosis panjang di rumah. Anjing, lumayan. Next. Dampak yang paling Niko rasain dari pribadi Masalah corona ini? dari pendapatan, dari misalkan yang biasanya main kemana terus gak bisa. Kan kalau semua- Kalau main mah aku nggak Ya. pernah main. Paling aku main di rumah buat sosorodotan. Kayak TK. Bukan kayak TK sih, lebih kayak waterboom. Emang rumah di mana, bro? Bro, gue tahu lalu Pinggir kali. motor boom. Pantes Guys, lah. bisa bro, dampak Tapi- lu gitu kan? Tapi kelihatan dari motor boom. Itu kan gini nih, Perut. Iya. Untuk dampak pribadi yang paling lu kehilangan pekerjaan apa atau gitu. gimana? Gimana? Sekarang kan dengar nih. Dengar nih. Baru hawar-hawar kan. Lu dirumahkan dulu kan. Lu dirumahkan dari pekerjaan lu. Tahu dari mana lu? Enggak. Wah, telinga gua banyak anjing. Yang jadi masalah itu bukan diberhentiin bro, ini dulu kan ya, diberhentiin bentar gitu kan, selama 3 bulan. Itu 3 bulan bro, nggak pasti ini. Belum Selama fix. 3 bulan. 3 bulan. Berarti Benar nggak? biar lu lupa dulu jadi kerja gitu kan. Iya prank dulu ya. Bener nggak hawar-hawar kabar burung di luar kalau wah ada yang bilang nih Kabar burung. si Niko nih dirumahin dulu dia bingung katanya. Kalau masalah dirumahin, aku memang posisinya sekarang tidak kerja karena akibat Efek efek dari pandemi pada ini. saat ini. Nah, dan secara pribadi ya kita ambil hikmahnya aja. Tapi lu Nggak usah dibikin jadi bumerang. Ya. Tapi- semua perusahaan kan udah kelihatan dari Bumerang. berita ini kan bukan satu perusahaan aja, merata. yang lu rasain apa, lu sedih gitu kan? Jengkel, kesel, atau bahagia bisa tidur sampai siang. Keep smile and enjoy Yo. aja. Enjoy. Oh ya lu kayak Cesar. Benar. Jadi dari sana bisa diambil hikmahnya dan tetap bersabar ya. Amin. Amin. Yo, Makanya karena semua jalan bilang sudah pada ada waktunya. masing-masing untuk masalah kehidupan ini. Cuman kita harus bersabar aja. Tapi Tetap setuju semangat. gak? Setuju gak sih? Menurut lu nih, setuju gak misalkan suatu perusahaan nih memberhentikan secara sepihak kepada karyawan-karyawan? Menurut lu, pandangan lu, setuju gak atau punya pendapat lain gimana? Memberhentikan secara sepihak. Oh, Setuju gak? kalau memberhentikan secara sepihak, ya kalau menurut saya ya namanya perusahaan sudah ada prosedur masing-masing.
Jadi kalau menurut perusahaan apa kata perusahaan A ya udah. Karena B kita hanya udah B. sebagai pekerja ya. Kita kan nggak bisa. Ya kalau sebagai staf karyawan biasa ya ngikutin aja. Semua ada prosedurnya itu aja. Jadi kalau kontrak ya aja. Jadi kalau kontrak kan tertera pasal-pasal yang ada dalam ketentuannya. Kontrak, tapi dari kontrak juga tetap pasti ada pengecualian kayak gitu ya. Ada pengecualian. pengecualian ada. Karena apa? Misalkan contohnya Lu kejang-kejang langsung atau mungkin iya. Kalau tiba-tiba iya weh. Penyakit mental. kan ngeri kalau lu udah meninggal. Oh, udah sampai jalan ayah. Penyakit mental. Penyakit metal. Itu compare. Itu bobo. Iya, anjuran pemerintah lah. Terus sebagai masyarakat yang baik. Oh iya, mohon maaf ini kenapa ada nggak Kita ada pakai power hand ini? stabilizer. Stabilizer san tika jorwa. Tapi kan kita di Bandung kan sekarang kita PSBB kan udah dihapusin ya. PSBB udah Beres ya. PSBB udah. Cuman new normal ya. Masih ini kan. apakah Masih ini lah. new normal itu apakah efektif enggak? Menurut lu gitu untuk mencegah dan membatasi virus corona tersebut menyebar? Menuju new normal itu nggak mungkin bisa, menurut saya ya. Kalau menurut saya nggak bisa langsung 100%. Karena tingkatan dari kemarin dari PSBB ya kelihatan kan sudah ada berapa bulan PSBB? 3 sih. 3. Tiga. 2 bulan. Nah 2 bulan itu kan nggak 100% bahwa sudah aman 100%. Pasti ada berapa persennya? Karena masih Betul, banyak juga 20% masih ada yang kasus-kasus yang positif tiap hari juga terus naik kan. Iya. Terus masih ada. Nah, apakah dengan new normal ini, dengan PSBB dihapuskan dan pemerintah tidak memutuskan untuk lockdown, tapi memutuskan untuk new normal nih, apakah efektif untuk mengurangi atau bahkan membatasi virus corona tersebut menyebar, atau malah sebaliknya? Menurut pandangan kalian aja weh ini mah. Dari Anda Lu dulu lah anjing. Terus sebagai bintang tamu anjing. tentang sobo. Bintang tamu boleh itu mah. Belum Dua bintang. Saya aing ngayatkeunna bintang sobo, Iya bintang jero. bintang 7. Iya, masuk angin. Apa tadi tuh pertanyaannya? Jadi Jadi gini, dengan keputusan pemerintah yang memutuskan untuk new normal dan memberhentikan PSBB, apakah itu efektif untuk membatasi dan mengurangi penyebaran virus corona ini atau enggak, atau malah sebaliknya? Karena emang pemerintah kita kan tidak memutuskan untuk lockdown karena emang beberapa aspek juga kan, apalagi jangankan untuk lockdown gitu kan, untuk PSBB kemarin juga kan banyak yang demo, banyak yang yang ngerasa gak setuju juga karena pekerjaan mereka dan pendapatan mereka nggak ada. Yang lebaran juga kan pada buka sengaja, warung-warung pada beli baju. Gimana? pada intinya gini sih, ini kan kita kan dari awal informasi dari negara Indonesia lockdown itu tidak ada. Nah, yang dibuat kan PSBB. Nah, kalau menurut segi apakah akan efektifnya PSBB sudah ditiadakan, kalau menurut saya sesuai informasi khususnya di Jawa Barat ya, Jawa Barat katanya sudah mulai menurun. Nah, ini kan lihat dari tingkatan kurva menaik atau menurunnya, dan infonya kan menurun. Jadi pemerintah otomatis PSBB ditiadakan, ya mungkin sudah mulai kelihatan akan efektif. Tapi efektifnya ini menurut saya nggak akan langsung 100%. Mungkin ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya juga. Contoh bisa dikatakan 70% bisa lah, untuk misalkan contoh buka yang udah lama tutup mall. Mall kan katanya mau dibuka. Mau dibuka tanggal 5. Cuman dibatasi kapasitas orang yang masuk, orang yang belanja ya. Jadi Mungkin PSBB berlakunya
di jalanan kan sudah nggak ada. Ya mungkin di mall itu. Ya memang PSBB checkpoint di jalan Jawa Barat udah nggak ada, cuman pindahnya ke mall-mall, pembatasan orang yang masuk mall dan itu juga di waktu. Itu baru dengar-dengar sih, belum jelasnya. Nah nanti aja kita lihat tanggal 5 lah bener atau enggaknya itu. Ya mungkin karena sekarang kayak gini, mungkin pemerintah kita juga melihat dari negara-negara lain kan, kayak yang di negara mana kan sampai ada penjarahan juga karena efek lockdown itu, karena masyarakat dipaksa untuk diam di rumah, padahal kebutuhan mereka tuh sangat banyak. Indonesia juga di Bandung sempat melonjak kan? Kejahatan sempat melonjak kan? Karena ya pertama itu karena ketika bukannya suzon gimana ya, karena pas napi pada keluarin kan, karena napi keluar mungkin dia kerja apa gitu kan, ya mungkin itu menurut saya ya. Jadi bukan suzon tapi menurut pendapat kamu gitu, ya, sudut pandang kayak gitu. Nah sekarang ketika new normal nih, kan new normal tuh kembali lagi lah, aktivitas juga ketika masyarakat berbaur juga kan, kita juga kan ini sebenarnya nggak social distancing juga kan. Nah apakah? Tapi kan tadi udah pakai hand sanitizer. Ya kak, karena virus itu bukan dari tangan, katanya dari hidung. Dari comor namanya juga corona. Comor. Ngobrolnya tetap sumut ke depan. Nggak ada ke samping. Kalau keong, Lu kalau keong ini anjing. yang nggak tahu sumut mulutnya. Ya mungkin kita sebagai masyarakat kita ikut. Tapi kita kan ini gini juga social distancing karena sudah tahu kita ini sering bersama-sama. Sering udah juga ya. Sudah aman, nggak ada kelihatan tanda gejala yang. Cuman kan ada juga seperti COVID. yang disebutnya OTG tuh orang tanpa gejala. Lain orang tanpa nogelo. Lu jauh. Nah tapi bro, kalau menurut gua sih tergantung dari kita kan menjalankan new normal atau kebiasaan baru itu kan. Kebiasaan baru. Kalau menurut gua sih mungkin bisa efektif dengan benar-benar kita dengan aturan yang benar-benar jelas gitu, yang benar ketat gitu kan. Intinya kalau misalkan aturannya longgar meskipun dan si masyarakatnya pun mungkin bandel, mungkin kita bisa kemungkinan terjadi takutnya gitu ini mah gelombang kedua yang kita takutin gitu. Tapi kalau kitanya sebagai masyarakat bisa mematuhi itu, protokol kesehatan yang dijalankan, mungkin kita bisa lah gitu kan, optimisnya gitu. Iya namanya nggak tahu lah, yang namanya ini lah. Saya juga. Ya, tapi yang namanya new normal bukan kembali kayak dulu gitu. Iya, Cuma yang tadi barusan ada perubahan gitu. Barusan jalan-jalan di Kota Bandung, new normal itu kayak benar dunia yang baru. Iya. Lepas PSBB, tapi beda gitu rasanya. Sampai kita terbiasa dengan aturan-aturan itu. Kayak ada yang beda gitu. Kenapa? Karena ini udah normal gitu, udah nggak ada PSBB, udah bisa beraktivitas kayak biasa, tapi rasanya beda gitu. Benar-benar new normal itu benar-benar beda gitu. Dunia baru maksudnya. Ya kayak baru. Jadi kebiasaan baru maksudnya. Jadi kita kalau dunia lain ini dunia lain gimana jadi? Bukan dunia lain itu. Di sini jadi dunia lain yang di belakang kamera gitu. Sering ngerasain dia. Dan sekarang gue mau nanya nih, dari sudut pandang mahasiswa, seenggaknya lu mewakili mahasiswa di luar sana gak sih, dengan perasaan mereka, dengan kegelisahan mereka. Ya mungkin sebagian gelisah ya, tapi sebagian juga mungkin enjoy.